Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah salat subuh Masjid Haqqul Yakin yang ada di Larangan, Kota Tangerang, yang senantiasa dirahmati Allah, dikasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini pagi kita masih diberikan nikmat yang banyak, nikmat yang kalau kita mencoba menghitung-hitungnya dengan alat hitung tercanggih dan juga para profesor ahli hitung dikumpulkan, maka kita tidak akan pernah sanggup bisa menghitung betapa besarnya nikmat Allah yang dicurahkannya untuk kita semua. Terlebih nikmat keimanan yang bersemayam di dada-dada kita, menyatu dengan ubudiyah kita, yang menggerakkan semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan amalia-amalia yang bersifat mahdoh maupun ghairu mahdoh. Nikmat keislaman yang menyatu dalam nafas dan gerak kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling kepada jalan-jalan yang lainnya. Nikmat kesehatan dan panjang umur yang memungkinkan kita hingga tahun Ramadan tahun ini bisa terus melaksanakan ibadah di saat orang tua kita, keluarga kita, kerabat sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita tahun ini sudah tidak bisa lagi menikmati Ramadan karena sudah dijemput oleh malaikat maut. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikut yang tetap istiqamah menegakkan dinul Islam dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, lingkungan pekerjaannya dan di tengah-tengah masyarakatnya. Alhamdulillah, ini pagi kita sudah masuk hari lalu ada yang 18, ada yang 19, ada yang gak ngitungin. Sebodoh amat udah berapa hari. Tapi ada juga yang ngitungin, tiap hari dicentangin, ditandain. Alhamdulillah berkurang lagi sehari. Alhamdulillah makin dekat Lebaran. Alhamdulillah THR dikit lagi keluar. Alhamdulillah gaji 13 tahun nih belum nongol-nongol hilalnya. Ada yang nungguin, tapi ada juga yang gak terlalu ngitungin. Tapi ala kulli hal,
Semangat kita di Ramadan ini harus kita tunjukkan kepada Allah. Di saat 2 tahun kemarin kita tidak bisa melaksanakan ibadah seperti sekarang. Kita tahu bahwa negeri kita dan negeri-negeri yang lain sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Percaya nggak percaya, banyak engkong-engkong kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang wafat lantaran positif COVID-19. Tidak ketinggalan juga. Dengan itu semua dampaknya akhirnya masjid-masjid banyak yang ditutup, sajadah digulung, sholat kita berjarak. Sekarang aja duduknya jarak-jarak nih. Sehingga apa yang terjadi? Baitullah pun ditutup, Pak. Orang mau berangkat umroh nggak bisa berangkat umroh. Orang nggak ada lagi yang mentawafin tuh yang namanya Ka'bah. Pemandangan yang sangat menyedihkan bagi kita umat Islam, bahkan umat manusia sedunia. Oleh karenanya kita patut bersyukur, dan ekspresi rasa syukur kita harus kita tunjukkan dengan semangat ibadah kita yang lebih kenceng lagi daripada Ramadan-Ramadan yang tahun lalu. Betul? Jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Karena kita nggak pernah tahu, sebagaimana juga orang tua kita, kerabat sahabat kita yang hari ini tidak bisa lagi duduk taklim bareng kita. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi. Boleh jadi Ramadan depan kita yang kemudian tidak lagi bersama dengan majelis seperti ini. Ramadan datang berpuluh-puluh tahun pada kita. Betul ya Pak ya? Ada yang 40 tahun, benar ya? Ada yang sudah 50 tahun ketemu Ramadan. Bahkan ada yang sudah lebih dari 50 tahun ketemu Ramadan. Kalau kita ibaratkan Ramadan ini sebuah perjalanan Pak, Bu, sebuah perjalanan, kira-kira kita udah hafal belum tuh rute-rutenya? Kalau udah 50 tahun, kalau udah 40 tahun, kira-kira rute perjalanan Ramadan kita udah hafal belum Pak kira-kira? Udah hafal bener Pak ya? Pengkolan-pengkolannya, kapan tanjakan, kapan turunan, kapan jalan lurus, kapan jalanan rusak, kapan jalanan becek, kapan jalanan belok, kapan jalanan berlumpur. Kita tahu, kita hafal betul. 40 tahun, 50 tahun kita lewati itu rute. Berulang-ulang dengan destinasi tujuan yang sama dan tidak pernah berubah. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Jadi ibarat kita melakukan sebuah perjalanan, destinasi kita udah jelas Pak. Tujuan kita udah jelas. Yaitu apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi herannya, puluhan tahun kita ketemu dengan Ramadan, 40, 50 tahun, bahkan ada yang 60 tahun ketemu dengan Ramadan, tapi sayangnya nggak pernah nyampe itu kepada yang namanya la'allakum tattaqun. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kita masih juga belum sampai kepada la'allakum tattaqun? Padahal tujuannya sudah jelas, rutenya kita pun juga sudah hafal puluhan tahun. Kenapa? Ada sebuah pertanyaan yang besar yang harus kita jawab. Dan itu bercermin lagi kepada diri kita masing-masing. Jadi saya ingin menyampaikan demikian Bapak Ibu. Sebuah perjalanan, jangankan 1 bulan Ramadan, perjalanan untuk menikmati liburan weekend 3 hari saja di Jumat, Sabtu, Ahad, setiap keluarga harus menentukan tujuannya. Betul Pak? Dari awal berangkat kita sudah tahu rutenya mau kemana. Betul Bu? Jangan sampai anak pertama kita bilang gini, ayah ke Bandung aja. Anak yang kedua bilang, bosen ke Bandung mulu, abang mah senangnya ke Bandung. Terus mau kemana idenya?
Gimana kalau kita ke Jogja? Ada yang lain teriak lagi, kakak, tanggung Jogja maka sekalian aja keluar Pulau Jawa. Oh, kemana tuh? Ke Raja Ampat. Anak yang keempat teriak lagi, kakak-kakak, seleranya selera Indonesia banget. Kenapa sih nggak kita ke Singapura aja sekalian? Kakak yang ada yang nomor 4. Yang bungsu tiba-tiba nyeletuk. Kalau cuman ke Singapura doang mah tanggung. Sekalian kita ke Jepang. Jadi mau menentukan tujuan satu keluarga mau rekreasi aja, itu perlu tujuan yang jelas. Dan kita harus tahu rutenya. Apalagi ini perjalanan 1 bulan Ramadan. Maka kita harus tahu rute perjalanannya dari awal sampai kepada titik akhir perjalanan kita. Dan kita pastikan waktu 1 bulan betul-betul kita sudah sampai kepada tujuan kita, Pak. Ya enggak? Kadang-kadang kita udah ngukur aja masih belum nyampe, betul enggak? Kita nih ke kantor, kalau yang masih ngantor ya, udah ngukur-ngukur nih kira-kira sejam nyampe ke kantor. Tiba-tiba yang terjadi di tengah jalan kita nggak pernah paham. Semua orang bergerak nggak tahu tuh hari itu, pagi-pagi bergerak semua. Akhirnya apa yang terjadi? Nyampe di kantor 1,5 jam, meleset gitu. Nah, ini Ramadan udah tahunan kita ulang-ulang. Dan Allah udah bikin Ramadan bukan kebetulan. Allah buatkan yang namanya madrasah Ramadan buat kita. Ibarat sebuah sistem, Allah buatkan subsistem namanya Ramadan buat kehidupan kita. Agar hambanya bisa sampai kepada derajat takwa. Maka kemudian dibuatlah Ramadan yang 1 bulan tadi itu. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang ditentukan, yaitu 30 hari atau 29 hari Ramadan. Sudah jelas. Jadi rutenya, tujuannya kita sudah jelas, waktunya udah rentang waktunya udah jelas 29 atau 30 hari. Maka kita harus mengukur. Pastikan kita sampai kepada takwa tadi. Nah, kita bayangkan saja, kita ibaratkan saja Ramadan yang kita lakukan, Pak, Bu. Kita ibaratnya menempuh perjalanan Ramadan dengan goncangan, dengan badai, terpaan angin yang begitu luar biasa di tengah lautan samudra luas. Kita ingin tempuh itu. Tentu namanya perjalanan menyeberangi lautan yang begitu luas, kita butuh persiapan-persiapan. Yang pertama tentunya apa? Perahu. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dipanggil oleh Allah untuk bisa menempuh perjalanan Ramadan itu siapa, Bapak Ibu? Siapa? Orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang beriman saja. Makanya jangan heran kenapa banyak orang yang nggak sampai kepada takwa, karena tidak memiliki iman, nggak merasa dirinya dipanggil oleh Allah sebagai orang-orang beriman. Kan kalimatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang nggak beriman nggak hai, kan gitu kurang lebih. Yang nggak beriman nggak hai, hanya yang beriman aja yang hai gitu, yang disapa Allah, yang dipanggil Allah. Jadi yang pertama adalah kita siapkan kualitas perahu iman kita. Perahu iman kita siapin. Tapi emang kita bisa berangkat cuman pakai perahu doang? Kan nggak cukup. Kita butuh apa, Pak? Kita butuh layar. Perahu kita tegakin layar supaya bukan cuma sekedar menyeimbangkan perahu,
tapi juga untuk membantu kecepatan laju perahu dengan mengembangkan layar, arah angin dan sebagainya. Nah, layar kita Allah sebutkan tuh. Ya, dalam hadis juga ada disebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan salat malamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi yang kedua setelah perahu iman kita adalah kita harus tegakkan layar salat kita. Ada orang yang perahu kualitas imannya bagus, kualitas perahunya bagus, tapi perhatikan juga layarnya. Bagaimana layarnya? Ada yang doyong, ada yang robek-robek, ya. Ini macam-macam kondisinya. Nah, tadi orang-orang yang nggak pakai perahu berarti dia seperti orang berenang, Pak. Ya kan? Nggak pakai perahu, nggak punya kualitas iman. Makanya Ramadan belum selesai, baru 1 hari 2 hari semangat. Begitu 3 hari 4 hari udah hilang. Kemana dia? Dicaplok ikan hiu sama ikan paus. Kenapa? Ya karena tadi dia nggak punya kualitas perahu imannya. Ya dia berenang doang. Kalau dia bisa berenang, kalau dia nggak bisa berenang, gaya batu langsung tenggelam. Nah, kualitas iman perahunya udah siap, layarnya udah ditegakin sholatnya. Apa cukup kita berangkat hanya dengan perahu dan layar? Cukup nggak, Bu? Mau nggak, Bu, kalau diajakin sama suami naik perahu sama layar doang terus berangkat gitu? Tentu nggak. Takut kita. Kita perlu apa? Maka kita perlu yang namanya dayung. Apa dayungnya? Kutiba alaikumus siyam. Allah wajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kualitas dayung kita, kualitas kayuhan dayung kita itu ditentukan oleh kualitas puasa kita. Kalau puasanya bagus, berkualitas, bernilai di sisi Allah, maka kayuhan dayungnya juga kuat. Tapi yang puasanya keropos, yang rapuh, yang puasa gendang, yang puasanya cuma bermodalkan menahan lapar dan haus, maka ibaratnya dia kayuhannya juga loyo, kira-kira begitu. Perahu imannya sudah, layar sholat ditegakkan, kayuhan dayung puasanya sudah. Apakah perahu kita sudah siap berangkat, Pak? Udah siap belum? Halo, ini manusia semua kan? Bisa jawab pertanyaan saya? Bisa? Udah bisa berangkat? Belum, apalagi sih Ustadz, banyak bener. Lah iya, emang kita berani naik perahu cuma pakai layar sama dayung. Lah terus kalau nyasar bagaimana? Kita butuh yang namanya alat penunjuk arah, kompas. Biar nggak nyasar ke pulau yang lain, tapi kita menuju ke pulau takwa. Jangan sampai kita nyasar ke pulau lain. Karena banyak yang nggak pakai kompas, akhirnya nyasar ke pulau lain, Pak. Ke Pulau Gadung, ke Pulau Ramayana, Matahari. Ya kan? Nyasar. Ada lagi yang ke Pulau Kapuk, Pak. Ya. Bukan Pantai Indah Kapuk, Pulau Kapuk. Nah, kenapa? Karena kompasnya nggak dipakai, penunjuk arahnya nggak digunakan. Apa sih Ustadz kompasnya? Allah katakan dalam Al-Quran, masih dalam rangkaian ayat-ayat tentang ibadah Ramadan, di ayat 185 Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran untuk apa? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu kita gunakan sebagai petunjuk, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas, wal furqan, dan sebagai pembeda mana kualitas perahu imannya yang bagus, mana kualitas perahu imannya yang lemah.
Nah, dibaca itu Kompas, dibaca itu Al-Quran. Bahkan ada yang berlomba-lomba selama Ramadan ini membaca Al-Quran gak seperti biasa di hari-hari yang lain. Ada yang menghatamkan lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Bahkan saya sudah menjumpai ada yang sudah khatam sampai 5 kali, Pak, sampai sekarang. Ya. Bahkan tidak hanya sekedar menghatamkan, tapi ditadaburi ayat-ayatnya, kemudian diamalkan. Jadi bukan hanya sekedar dibaca gitu. Nah, Kompas inilah penting bagi perjalanan kita. Kita pakai Kompas aja masih suka nyasar-nyasar, iya nggak? Nah, jangan sampai kita nggak pakai tuh Kompasnya, nggak dibaca itu Al-Qur'annya. Itu sudah, perahu imannya udah disiapin, layar sholatnya udah ditegakin, dayung puasanya udah dilakuin, Kompas Al-Qur'annya udah dibacain. Kira-kira apa lagi, Pak? Ayo, apa lagi, ayo? Udah siap berangkat? Bu? Udah siap, Bu? Belum. Ibu-ibu nyaut tuh di belakang. Belum katanya. Emang apa lagi sih, Bu, yang mesti disiapin? Saya aja tadi kesini, kalau nggak pakai Google Map, ya lewat. Ya nggak? Apa sih Google Map-nya? Peta. Apa itu peta dalam perjalanan kita? Hadis Rasulullah. Jadi kadang kalau kita pakai Kompas Al-Quran nggak detail, ya nggak semuanya dalam Al-Quran itu menjelaskan secara rinci. Maka kita buka yang namanya hadis Rasulullah, lebih detail, lebih implementatif, lebih bisa kita aplikasikan, yaitu dengan hadis. Jadi kita tahu peta-peta jalannya. Jangan sampai kita buka kemudian apa? Ada informasi kan sering kita tuh, Anda telah sampai. Begitu dicek apa? Mana kantornya? Kenapa ini kuburan? Kan gitu ya. Kita pakai Google Map nih. Anda telah sampai. Mana kantornya? Rumah makan Padang. Enggak taunya kantornya ada di belakang rumah makan Padang. Oh begitu. Iya. Ada lagi jalan udah ditutup. Ternyata belum diupdate sama Google Map-nya. Nah, ini kita perlu baca, bukan cuma Al-Qur'an. Nah, makanya kita pelajari nih hadis-hadis Rasulullah selama Ramadan. Apa kira-kira tuntunan Rasulullah kepada kita selama ibadah bulan Ramadan? Apa peri kehidupan Rasulullah selama 24 jam, selama 1 bulan? Ngapain Rasulullah? Kita lihat dari hadis Rasulullah. Ya, cerita-cerita dari istri beliau, dari sahabat, tentang bagaimana Rasulullah mengisi bulan Ramadan. Nah, sudah siap belum berangkat nih? Saat lama banget sih persiapannya. Ya iya, kita mau pergi 3 hari aja kita banyak yang harus kita siapin. Apalagi ini 30 hari. Apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, kita butuh nih alat-alat ini. Alatnya namanya alat emergensi, Pak. Yang namanya di lautan luas, samudra yang begitu luas, gelombangnya dahsyat, kita butuh yang namanya alat emergensi. Yang sewaktu-waktu pasti kita akan pakai. Saya sering banget tuh, Pak, nyebrang dari Batam menuju ke Tanjung Balai Karimun. Bahkan saya pernah nyebrang bukan naik feri. Kebetulan feri terakhir ya untuk penyeberangan dari Batam menuju ke Tanjung Pinang itu udah close karena gelombangnya tinggi, jadi nggak ditiadakan jadwal keberangkatan terakhir karena udah sore, gelombangnya tinggi, nggak berani ferinya nyebrang. Tapi saya harus tetap tugas dakwah menuju ke Tanjung Pinang. Udah ditunggu masyarakat di sana, bahkan panitia kecewa sambil mengucapkan, Ustadz, kenapa nggak dari siang tiba di sini? Oh, saya sudah siap-siap. Tapi kenyataannya sampai di sini sore. Mau apa saya bilang gitu. Ya sudah Ustadz, carilah apa saja kendaraan yang bisa sampai ke Tanjung Pinang. Malam ini jam 7 kami tunggu di Tanjung Pinang.
Coba bayangin, Ustadz diancam sama masyarakat, harus nyebrang dari Batam menuju ke Tanjung Pinang. Akhirnya apa? Alhamdulillah kita punya kenalan di kota Batam. Kita minta tolong sama dia. Kebetulan dia anak nelayan, Pak. Dia anak nelayan. Tapi demi Allah kata dia, Ustadz, seumur-umur saya aja nggak berani naik ini kendaraan. Walaupun saya anak nelayan. Apa kendaraannya, Pak? Mau tahu gak? Ini lautan luas loh. Kendaraannya perahu kelotok. Perahu ditempelin motor di belakang, begitu tuh kira-kira. Ya. Itu jarak perjalanannya 1,5 jam. Malam-malam nggak ada lampu, penumpangnya cuman kita doang berdua. Nggak pakai alat emergensi, kagak ada tutupan. Kalau ada hujan ya selesai. Koper saya gubrak-gabruk itu udah, karena gelombangnya juga tinggi. Brak. Kadang-kadang maju, kadang-kadang ke kiri ke kanan. Setiap ada gelombang berhenti tuh, ya. Itu di tengah lautan, kita nggak tahu arah kemana, tapi itu luar biasanya tuh yang bawa itu hafal betul dia. Jadi kita butuh alat emergensi, Pak. Butuh alat emergensi. Apa alat emergensinya? Allah tegaskan di rangkaian ayat-ayat juga tentang puasa di ayat ke-186 surat Al-Baqarah. Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apa kata Allah? Ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang keberadaan aku, katakan pada mereka, anni fa inni qarib, aku ini dekat wahai Muhammad, aku dekat dengan umatmu. Allah dekat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi di leher kita. Terus di mana Ustadz Allah itu? Allah ada bersama dengan denyut nadi di tangan kita. Allah ada bersama dengan desahan nafas kita. Allah ada bersama dengan kedipan mata kita. Allah ada bersama dengan detak jantung kita. Allah ada bersama dengan aliran darah kita. Allah ada bersama dengan kita. Saya buktikan Bapak Ibu, ketika kemarin ini tahadus bin nikmah, saya kesempatan berangkat umroh ke Baitullah. Saya berdiri di depan Ka'bah. Saya pegang handphone saya yang aplikasi menunjukkan arah kiblat. Kalau kita di Indonesia arah kiblatnya jelas, Pak ya. Sekarang udah agak miring ke kanan nih masjid, karena apa? Arah kiblatnya ternyata posisi selama ini kurang tepat. Nah, kalau kita pakai handphone kita di sini, maka arah kiblatnya pasti akan menjauhi kita, betul nggak? Betul nggak, Pak? Ya, bisa jadi karena posisinya emang di belakang kita, dia akan ke arah kita. Tapi ketika saya buktikan di depan Ka'bah, saya pakai aplikasi tentang arah kiblat, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya berdiri persis di depan Ka'bah. Saya arahkan handphone saya ke depan Ka'bah, tapi yang terjadi arah kiblatnya kemana, Bapak Ibu? Kira-kira yang tahu nggak arah kiblatnya kemana? Arah kiblatnya ke diri saya. Padahal Ka'bahnya ada di depan saya, tapi arah kiblatnya kemana? Ke arah saya. Apa pesannya? Apa pesannya? Allah ada bersama dengan kita hambanya. Bukanlah engkau menghadapkan dirimu ke arah manapun, tapi Allah ada bersama dengan kita. Jadi arah kiblat itu kalau dicek begini aplikasi, arahnya ke kita. Masya Allah. Nah, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadanya. Asal syaratnya 2, fal yastajibuli, hendaklah dia mengikuti semua perintahku. Wal yu'minu bi, hendaklah dia beriman kepadaku. La'allakum yarsudun,
Jadi Allah memberikan alat emergensi kepada kita, yaitu berupa doa, Pak. Jadi jangan lupa berdoa selama perjalanan ibadah Ramadan kita. Jangan tinggalkan doa. Perahu iman sudah kita siapin, layar sholat sudah kita tegakin, dayungan puasa sudah kita kuatin, kemudian tambah lagi dengan kompas Al-Quran sudah kita bacain, hadis juga kita sudah pakai, dan yang terakhir adalah doa. Berangkat perahu kita, berangkat bismillah. Berangkat mengarungi samudera yang luas, ujiannya luar biasa, dan hampir boleh dibilang kita walaupun sudah hafal, terus aja kita akan terus menghadapi ujian-ujian sampai hari ke-18. Sekarang hari ke-18, bagaimana perjalanan perahu iman kita? Kita lihat sendiri potretnya, Pak, di sekeliling kita. Gak usah jauh-jauh, di sekitar kita. Masjid sudah mulai mengalami kemajuan. Softnya ngebludak sampai ke pasar-pasar, sampai ke mall. Maksudnya yang di masjid udah berkurang. Saking majunya, yang di belakang habis. Jadi artinya apa? Perjalanan ini sudah menunjukkan kualitas perahu iman kita masing-masing. Ada yang udah mulai keropos-keropos, ada yang udah mulai berlubang, ada yang udah mulai kemasukan air, kemasukan kotoran, ada yang mulai oleng, ada yang tenggelam, ada yang hilang, ada yang muntaber, mundur tanpa berita. Hilang tuh perahunya, entah dimakan ikan hiu, ikan apa ubur-ubur, apa ikan julung-julung. Habis aja pokoknya, hilang tuh. Dah, perahunya makin lama makin berkurang. Kita lihat di sepanjang jalan ketemu orang seenaknya aja, minum es. Aduh, nggak usah heran yang kayak begitu, emang dasarnya perahu imannya nggak ada. Gitu aja udah kesimpulannya. Ingat kata Pak Ustadz kemarin, emang dia kagak termasuk yang dihain sama Allah. Hai, gitu kan orang-orang beriman. Dia nggak termasuk yang dihain. Jadi nggak usah heran. Kita mau marah juga dia kagak ngerti. Nah, udah berangkat tuh perahunya sampai ke hari 18. Makin kesini, anginnya makin kenceng, godaan makin luar biasa. Ibu-ibu masih ada Ramadannya, tapi udah mulai fokus sama Syawal, kastengel, kacang mede. Kacang mede aja sampai 5 rasa tuh. Rasa yang pernah ada, rasain lo. Macem-macem itu. Belum lagi mikirin besok kita opor apa sambal godok ya. Kita masaknya besok bakso aja dah, bosen makan ketupat mulu. Macem-macem dah tuh. Udah ngomongin lebaran. Ngomong-ngomong baju lebaran juga belum ada. Kita ke Matahari yuk. Jauh amat beli bajunya ke Matahari. Nggak ke bulan sekalian. Jadi udah mulai tuh, udah mulai menunjukkan kualitas perahu iman kita. Apakah kita masih baca yang namanya Al-Quran itu? Enggak. Kelihatan nanti arah perahunya bergerak tuh kemana gitu. Yang jelas 10 malam pertama kita harusnya bersandar ke pulau yang namanya rahmat Allah. Di situ 10 malam pertama rahmat Allah turunkan. Sampai nggak kita ke rahmat Allah? Yang kemudian 10 malam berikutnya kita kepada magfirah, ampunan Allah. Nyampe gak perahu kita bersandar kepada ampunan Allah? Baru terakhir kita pastikan perahu kita bersandar kepada itkum minan nar, kita dibebaskan dari siksa api neraka yang dan merapat ke dermaga yang namanya dermaga takwa. Makanya kemudian Rasulullah paham betul, godaan makin kuat, goncangan makin dahsyat, perahu iman kita nggak bakalan kuat kecuali kita mau menenangkan diri kita. Perahu iman kita tenangin, kita betul-betulin lagi. Yang bolong-bolong kita tambelin, layar-layar yang mulai sobek kita tambelin, yang doyong kita tegakin lagi, Al-Quran yang udah dilepas baca lagi. Terus itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara itikaf fil masajid, dengan itikaf di asrul awakhir, di 10 malam terakhir. Rasulullah ngajarin sama kita untuk itikaf, khususnya bapak-bapak, di masjid-masjid kita. Untuk apa? Menenangkan gelombang ujian tadi, supaya kualitas perahu iman kita bisa kita jaga, layar kita bisa kita tegakin dengan itikaf.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan bilangan puasamu, jangan kau tinggalkan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkan terus nama Allah. Besarkan terus nama Allah. Jadi yang besar itu Allahnya, bukan kitanya. Yang besar itu Allah, bukan masalah hidup kita. Yang besar itu Allah, bukan tentang perihal liku-liku kehidupan kita. Kita mah kecil, Allah yang besar. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, namanya perahu, Pak, kalau keberatan kan bisa jadi beban tuh kalau di lautan, betul gak? Makanya perahu kita harus dikurangi muatannya, Pak. Harta kita harus kita kurangi, kita berbagi. Makanya ajaran Islam mengajarkan pada kita keluarkan yang namanya zakat. Baik itu zakat fitrah, zakat mal, atau zakat profesi kita. Ada lagi sodako, infak, atau wakaf kita. Keluarkan itu, atau fidyah. Kenapa? Ya tadi perahu kita terlalu berat, Pak, bawaan kayak gitu. Kita bagi kepada perahu iman yang lain, yang kosong muatannya. Yaitu orang-orang fuqara wal masakin, orang-orang yang gak punya. Kasih, berbagi, agar beban perahu kita juga nggak berat-berat amat, sehingga orang-orang yang perahunya kosong juga bisa punya sesuatu untuk dia bawa sampai kepada Pulau Taqwa bersama dengan keluarganya, sehingga di hari raya semuanya bergembira, semuanya akan bersyukur kepada Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya di hari kemenangan nanti kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua manusia, atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kenapa? Karena saudara-saudaranya mau berbagi kepada saudaranya yang lain, yang perahu imannya muatannya kosong. Fuqara wal masakin. Ini makanya ajaran agama kita di akhir-akhir Ramadan kita diajarkan untuk menunaikan zakat, infak, sedekah. Kita jalanin terus supaya perahu kita nggak kebanyakan muatan yang kotor. Kenapa? Itu kan zakat punya orang. Itu kan sedekah haknya orang. Kalau ada di tempat kita itu jadi mengotori harta kita, mengotori diri kita. Maka disebut dengan zakat. Zakat artinya adalah mensucikan. Dengan kita berzakat kita mensucikan diri kita. Tidak berzakat berarti diri kita nggak suci. Maka nggak pantas kemudian di akhir daripada Ramadan, ya, kita kemudian besarkan nama Allah dengan takbiran. Dan kemudian di awal Syawal nggak pantas rasanya kalau kita nggak mau berzakat itu dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, nggak pantas. Kita nggak pantas untuk mengikrarkan diri kita Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan kita. Kenapa? Karena kita nyatanya tidak bersuci dengan zakat-zakat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikasih Rasulullah SAW, ada kodenya nggak kalau udah habis? Nggak ada kodenya ya? Alarm gitu misalnya udah suruk titit gitu, nggak ada ya, kodein aja ya, soalnya kayaknya udah suruk dikit lagi nih, atau udah jangan-jangan. Nah, di sisa menjelang suruk ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dikasih Rasulullah SAW, coba kita berpikir sedikit sebentar aja. Kalau Ramadan yang Allah hadirkan buat kita nggak bikin kita lebih semangat daripada bulan-bulan lain, kira-kira kita mau ngarepin bulan apa lagi? Bener gak? Bulan Ramadan yang Allah udah buka pahalanya luar biasa besarnya, ibarat kita belanja itu big sale gitu, dapat bonusnya banyak, terus nggak bikin kita semangat beribadah. Allah mau kasih apa lagi supaya kita lebih semangat ibadah gitu loh. Emang kita mau dikasih apa lagi sama Allah? Mau disuruh apa lagi sama Allah? Mau disiapin apa lagi sama Allah supaya kita mau eling, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat betul ketika beberapa tahun yang lalu terjadi tsunami di Aceh. Saya datang ke sana dan kemudian supir yang membawa saya bercerita, Pak Ustadz, 3 hari kejadian tsunami. Alhamdulillah Pak Ustadz, seperti orang itu seperti dikembalikan lagi kepada keimanannya.
Mereka takut sama Allah, mereka datang kembali sama Allah, mereka kembali kepada kefitrahannya. Mereka menyebut nama Allah, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tapi begitu lewat 3 hari Pak Ustadz, mereka nggak lagi nyari jenazah saudaranya. Apakah ini istri saya, apakah ini suami saya, apakah ini orang tua saya, apakah ini anak saya. Bukan yang dicari. Yang dicari adalah apakah jenazah ini ada cincin emasnya, apakah di kantongnya ada dompetnya. Naudzubillah min dzalik. Tsunami yang sebegitu dahsyatnya cuman bisa mengingatkan kita selama 3 hari aja. Selebihnya udah lupa lagi sama Allah. Terus Ramadan datang, kita mau dikasih apa lagi sama Allah supaya eling? Ramadan datang, kita masih belum bisa meninggalkan maksiat. Kita mau dikasih bulan apa lagi sama Allah supaya bisa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramadan udah datang, kita masih males-malesan. Kita mau dikasih apa lagi sama Allah supaya kita nggak males-malesan? Apalagi kita tahu Ramadan itu cuma sebentar, 1 bulan dari 11 bulan, dari 12 bulan. Artinya cuma 1/12 bulan. Sebegitu sebentarnya Ramadan, sebegitu kilatnya Ramadan, terus kita nggak manfaatin, terus kita masih males-malesan, terus kita belum semangat juga. Kita mau dikasih bulan apa lagi sama Allah? Makanya kenapa nggak heran setiap akhir Ramadan sahabat-sahabat pada nangis. Mereka kepingin supaya 11 bulan yang lain Allah jadikan Ramadan semua. Kita malahan senang Ramadan telah berakhir. Kita malah senang udah nggak perlu sahur bangun puasa lagi. Kita malah senang udah nggak tarawih lagi. Kita malah girang. Apakah ini ciri-ciri orang yang derajat takwanya tercapai? Justru orang-orang yang derajat takwanya tercapai adalah sedih ketika Ramadan mulai meninggalkan kita, berpisah kita dari Ramadan. Sedih kita karena kehilangan kesempatan momentum emas terbaik kita untuk membentuk jati diri kita lebih baik. Karena Ramadan bukan sekedar mengejar pahala, tapi Ramadan datang untuk membentuk kepribadian kita menjadi pribadi yang takwa, melakukan perubahan diri dengan totalitas. Udkhulu fis-silmi kafah. Kupas-kupas si buah manggis. Puas nggak puas, waktunya udah habis. Beli roti di pasar Kebayoran Lama. Kue 1 kita makan bertiga. Maksud hati mau lama-lama, namun waktu yang memisahkan juga. Beli durian untuk sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, jangan lupa kita ngaji lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kelewat kasar ya Pak, Bu. Karena saya akui sejujurnya saya ini memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Sukses berkah buat Ramadan kita semuanya. Semoga kita dipanjangkan umur, dikuatkan untuk bisa menyelesaikan Ramadan dan ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan tutup atau jawab? Tutup ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat suruk deh ya.